termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kesabaran Erick Thohir sudah habis. Peringatan keras dari Pak Erick ke Sintayong terlihat dari gesturnya. Begini faktanya. Kesabaran Erick Thohir sudah habis. Peringatan keras dari Pak Erick ke Sintayong terlihat dari gesturnya. Semangat Pak Erick, gagal masuk ronde 4, tak ada maaf buat Sintayong. Dari nadanya Erick Thohir sudah gemes banget sama STY. Yang harus diingat, STY ditunjuk PSSI sebelum Erick Thohir menjadi ketua umum. Seandainya Erick Thohir sudah jadi ketum, kayaknya pelatih Eropa yang jadi pelatih timnas. Menurut Mimin, seandainya gak masuk ronde 4 STY wajib dipecat. Semua sudah dipenuhi PSSI. Skuad sudah mewah, amunisi pemain Eropa dipenuhin, charter pesawat habis duit 9 miliar sudah diberikan PSSI, Sintayong malah rotasi line up terkesan meremehkan lawan, kalah lawan juru kunci Cina. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia wajib kejutkan Asia. Erick Thohir tegaskan target 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengeluarkan ultimatum panas untuk Timnas Indonesia. Erick memastikan bahwa target 4 besar grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan lagi impian, tetapi harga mati. Skuad Garuda wajib mencuri poin dari raksasa Asia, Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi, jika ingin menjaga asa ke Piala Dunia. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima klasemen, hanya terpaut beberapa poin dari posisi playoff. Dengan modal 3 kali imbang dan 1 kekalahan, apakah masih mungkin? Tidak ada tawar-menawar, seru Erick, mempertegas pentingnya kemenangan di laga-laga mendatang. Peluang ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Pertarungan sengit menanti di SUGBK. Mampukah skuad Garuda mengubah sejarah? Dalam 6 pertandingan tersisa, mereka akan menjamu 2 lawan terberat, Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Inilah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah strategi Sintayong mampu mengalahkan 2 raksasa Asia di GBK nanti? Mengingat skuad Timnas Indonesia saat ini sudah sangat mewah, tidak seperti dulu, sekarang masalah fisik sudah tidak lagi jadi kendala, jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi Sintayong untuk mencari-cari alasan. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Sintayong, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Sintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar, ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Erick Thohir percaya bahwa pelatih Sintayong harus memanfaatkan momentum ini, meski kansnya kecil. Jika Indonesia berhasil mencuri poin dari 2 laga ini, jalan menuju posisi playoff akan semakin terbuka. 2 game ini bisa jadi tabungan penting, tegas Erick, penuh optimisme. Klasemen terbaru, peluang masuk playoff terbuka lebar. Melihat klasemen, Timnas Jepang masih kokoh di puncak dengan 10 poin. Di posisi 2, 4, Timnas Australia, Arab Saudi, dan Bahrain dengan nilai 5. Dengan 1 kemenangan saja, Timnas Indonesia bisa saja mendekatkan diri ke zona playoff dan menghidupkan kembali mimpi tampil di Piala Dunia 2026.
Apakah timnas Indonesia mampu menjawab tantangan dan membawa harapan baru bagi sepak bola tanah air? Saksikan laga penuh tensi ini langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan dukung skuad Garuda mewujudkan mimpi besar Asia. Lebih lanjut, situasi ini memang cukup menantang bagi timnas Indonesia. Target masuk 4 besar di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jelas bukan hal mudah, terutama karena mereka harus menghadapi 2 tim besar, Jepang dan Arab Saudi. Jepang saat ini memimpin klasemen dengan kuat, dan Arab Saudi dikenal sebagai tim berpengalaman di level Asia. Tantangan yang diberikan Erick Thohir kepada timnas ini menambah tekanan pada pelatih Shin Tae-yong dan para pemain, tetapi juga menunjukkan betapa besar harapan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Meski begitu, posisi Indonesia di peringkat kelima dan hanya terpaut beberapa poin dari posisi playoff memberikan secercah harapan. Jika Indonesia berhasil mencuri poin di laga-laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi, mereka bisa menjaga peluang masuk 4 besar, meski tipis. Akan tetapi, pertandingan melawan tim kuat ini menuntut persiapan taktik yang sangat matang dan kondisi fisik serta mental pemain yang prima. Bagi Indonesia, bermain di kandang sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga bisa menjadi keuntungan besar. Dukungan supporter bisa menjadi suntikan semangat yang luar biasa untuk para pemain. Selain itu, jika pelatih Shin Tae-yong mampu memanfaatkan keunggulan kandang dengan strategi yang tepat, ada peluang bagi timnas untuk mengejutkan lawan-lawan mereka yang peringkatnya jauh di atas Indonesia. Jadi, meskipun tantangan ini sulit, situasi ini juga membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk menguji diri di tingkat tertinggi Asia dan menunjukkan bahwa mereka punya potensi besar. Terlepas dari hasilnya, perjalanan ini akan menjadi pengalaman penting dalam pembangunan mental dan kemampuan mereka sebagai tim, serta langkah maju bagi sepak bola Indonesia. Untuk timnas Indonesia, skuad Garuda yang hebat. Perjalanan kalian di kualifikasi Piala Dunia ini adalah bukti dari keberanian dan semangat juang yang kalian miliki. Setiap langkah yang kalian ambil di lapangan adalah cerminan dari jutaan mimpi dan harapan bangsa Indonesia. Ini bukan sekadar pertandingan, tapi panggung di mana kalian bisa menunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia adalah tim yang tangguh, penuh semangat, dan tak kenal kata menyerah. Kalian mungkin menghadapi tim-tim besar dengan peringkat yang lebih tinggi, tapi ingatlah bahwa setiap pertandingan dimulai dari skor 0. Di lapangan, kalian bukan hanya pemain, kalian adalah harapan kami, semangat kami, dan kebanggaan kami. Dengan dukungan penuh dari supporter di tanah air, di stadion, dan dari setiap sudut Nusantara, kami yakin kalian bisa melangkah lebih jauh, menciptakan kejutan, dan mencetak sejarah. Bermainlah dengan penuh kepercayaan diri, jangan takut untuk menghadapi lawan, dan ingat selalu bahwa kalian membawa lambang Garuda di dada. Tidak ada yang mustahil jika kalian bermain dengan hati dan semangat pantang menyerah. Apapun hasilnya, kami bangga pada kalian. Tetapi kami yakin, dengan usaha terbaik, kerja keras, dan doa yang tak henti, impian itu akan menjadi kenyataan. Ayo, Garuda! Terbanglah tinggi, bawa nama Indonesia ke pentas dunia. Timnas Indonesia semua kelompok umur lolos Piala Asia, Erick Thohir, kita sudah naik kelas. Lolos Piala Asia semua kelompok usia. Erick Thohir tantang Timnas Indonesia pertahankan prestasi, skuad Garuda siap mengguncang Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak dapat menyembunyikan kebanggaannya menyusul kabar mengejutkan. Semua kelompok usia Timnas Indonesia resmi lolos ke Piala Asia. Dari U17 hingga tim senior, Timnas Garuda siap berjuang habis-habisan di ajang bergengsi ini. Inilah prestasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola Indonesia, dan Erick menegaskan, kita sudah naik kelas. Awas Asia, Garuda akan terbang tinggi. Lolosnya Timnas Indonesia di 4 kelompok usia menunjukkan perkembangan pesat sepak bola tanah air. Erick mengatakan, ini prestasi yang luar biasa. Informasi pertama yang saya terima, tim U17, U20, U23, dan senior, semuanya lolos ke Piala Asia. Artinya, timnas kita sudah diakui. Namun, Sang Menteri BUMN tidak ingin euforia ini berlangsung tanpa rencana yang jelas. Ia memberi tantangan besar untuk para pelatih agar fokus mempertahankan, bahkan meningkatkan, prestasi ini. Perintah khusus Erick untuk pelatih timnas, persiapan maksimal atau tertinggal.
Menurut Erik, waktu persiapan untuk turnamen ini sangat singkat, dan setiap tim harus siap menghadapi tantangan yang semakin berat. Ia langsung memerintahkan Coach Nova Arianto untuk menggembleng timnas U17 yang akan berlaga di Piala Asia U17 pada April 2025 di Arab Saudi. Tak hanya itu, Coach Indra Syafri juga diminta mempersiapkan tim U20 yang akan bertarung di Cina pada Februari 2025. Waktu kita sempit, jadi semuanya harus fokus, persiapannya harus maksimal, tegas Erik, yang terkenal sebagai mantan presiden Inter Milan dan tokoh sepak bola global. Saksikan kiprah skuad Garuda. Semua kelompok usia siap bertarung di Piala Asia. Bukan hanya U17 dan U20 yang bersiap, timnas U23 juga sudah mengamankan tiket ke Piala Asia U23 2026 yang akan kembali dihelat di Arab Saudi. Puncaknya, timnas senior Indonesia pun telah memastikan diri tampil di Piala Asia 2027, siap mengibarkan merah putih di panggung sepak bola terbesar di Asia. Dengan slot Piala Dunia yang semakin ketat dan terbatas, perjuangan Garuda tak sekadar mengharumkan nama bangsa di Asia, tetapi juga membuka jalan menuju impian lebih besar di pentas dunia. Ayo dukung timnas Indonesia? Siap-siap melihat kejutan Garuda di Piala Asia. Tentu, kehadiran timnas Indonesia di semua kelompok usia Piala Asia adalah langkah besar yang layak dirayakan. Namun, Erik mengingatkan, ini barulah awal. Tantangan mempertahankan prestasi ada di depan mata, dan para pelatih serta pemain harus siap memberikan yang terbaik. Ayo, dukung perjuangan skuad Garuda demi mengharumkan nama bangsa. Jangan sampai ketinggalan aksi-aksi seru mereka di panggung Asia. Lebih lanjut, situasi ini adalah sebuah momen bersejarah dan bukti bahwa sepak bola Indonesia semakin kompetitif di kancah Asia. Keberhasilan seluruh kelompok umur timnas Indonesia lolos ke Piala Asia menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai level. Ini bukan hanya soal prestasi, tetapi juga menegaskan bahwa sistem pembinaan pemain muda di Indonesia mulai menunjukkan hasil yang konkret. Namun, ini juga menjadi tantangan berat. Erick Thohir benar ketika mengatakan bahwa mempertahankan prestasi akan lebih sulit. Skuad Garuda sekarang dihadapkan pada tugas untuk membuktikan bahwa pencapaian ini bukan sekadar keberuntungan. Dibutuhkan persiapan matang, strategi yang tepat, dan kerja keras dari semua pihak, mulai dari pemain, pelatih, hingga dukungan penuh dari federasi. Persiapan yang terbilang singkat menuntut kerja ekstra, terutama dari para pelatih yang harus memastikan timnya siap secara fisik dan mental untuk menghadapi turnamen bergengsi ini. Dengan kompetisi yang ketat di Asia, Indonesia perlu fokus pada peningkatan kualitas teknik, taktik, dan mental bertanding. Dalam jangka panjang, keberhasilan ini bisa menjadi landasan kuat bagi sepak bola Indonesia untuk bersaing di level dunia, khususnya dalam membidik tiket ke Piala Dunia. Tapi itu hanya akan terjadi jika konsistensi terus dijaga dan peningkatan kualitas tidak berhenti di sini. Jadi, keberhasilan ini memang patut dirayakan, tetapi tantangan sesungguhnya baru dimulai. Untuk timnas Indonesia semua kelompok usia, kalian adalah harapan bangsa. Kepada para pemain timnas U17, U20, U23, dan timnas senior, ingatlah bahwa setiap langkah kalian di lapangan adalah harapan bagi jutaan hati di Indonesia. Kalian sudah membuktikan diri mampu menembus Piala Asia, tapi ingat, ini baru awal dari perjuangan besar. Kalian adalah generasi yang membawa semangat baru bagi sepak bola Indonesia. Keberhasilan ini bukan hanya milik kalian, tetapi juga mimpi bagi mereka yang mendukung kalian dari tribun dan layar kaca. Lihatlah bendera merah putih yang kalian wakili dan ingat, kalian membawa nama bangsa. Saat memasuki lapangan, jadikan setiap peluh dan usaha sebagai wujud rasa cinta pada negeri ini. Persiapan mungkin terasa singkat, lawan mungkin terasa tangguh, tetapi ingatlah, kalian tidak sendiri. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh rakyat Indonesia ada di belakang kalian, berdoa dan berharap kalian bisa membuktikan bahwa timnas Garuda mampu bersaing di level tertinggi. Jaga semangat, tetap fokus, dan bermainlah dengan kebanggaan. Kalian adalah bukti bahwa Indonesia siap terbang tinggi di Asia, dan suatu hari nanti, di dunia. Teruslah berjuang, Garuda Muda dan Garuda Senior, demi kebanggaan bangsa. Komentar mengejutkan Shin Taeyong jelang timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi, sabet 6 poin. Komentar mengejutkan Shin Taeyong. Timnas Indonesia siap tumbangkan Jepang dan Arab Saudi, panas. Jelang duel sengit kontra Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan.
Ia tak gentar menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang dan yakin bahwa Garuda Muda punya peluang besar untuk menciptakan kejutan. Jepang memang tim yang kuat, tapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan, ungkap Shin Tae-yong dengan penuh keyakinan, dikutip dari Nate, Selasa, 29 Oktober 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan punya sejarah manis saat menangani timnas Korea Selatan pada IAFF 2017, di mana ia berhasil menumbangkan Jepang dengan skor telak 4-1. Mungkinkah pengalaman itu akan menjadi kunci kemenangan Indonesia kali ini? Optimisme tinggi versus Arab Saudi, Garuda siap raih 3 poin di SUGBK. Tak hanya Jepang, Shin Tae-yong juga penuh percaya diri saat menatap laga kandang kontra Arab Saudi yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dengan menyebut Green Falcon sebagai lawan yang layak untuk dikalahkan, pelatih 54 tahun ini yakin Garuda Muda bisa memberi kejutan. Arab Saudi adalah tim yang layak untuk kita kalahkan di kandang sendiri, tambahnya penuh optimisme. Namun, bukan rahasia lagi bahwa timnas Indonesia harus kerja keras. Hasil mengecewakan dalam 4 laga sebelumnya membuat Garuda harus mencari kemenangan besar jika ingin tetap menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Kini, posisi timnas berada di peringkat 5 grup C dengan 3 poin. Misi berat, mungkinkah Garuda tembus putaran keempat? Regulasi ketat? Hanya 2 tim teratas yang langsung lolos, sementara tim peringkat ketiga dan keempat harus bertarung lagi di babak keempat kualifikasi. Namun, Shin Tae-yong tetap menargetkan satu hal besar. Tujuan utama kami adalah lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kekuatan pemain muda, saya yakin daya saing kita terus meningkat, ungkapnya. Apakah timnas Indonesia mampu menaklukkan Jepang dan Arab Saudi? Jangan lewatkan laga seru ini karena Garuda Muda sedang bersiap untuk menghadirkan kejutan di lapangan. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia saat ini memang menantang, tapi tidak sepenuhnya tanpa peluang. Shin Tae-yong tampak paham dengan level tantangan yang akan dihadapi saat melawan tim-tim raksasa seperti Jepang dan Arab Saudi. Jepang memiliki kedalaman tim dan pengalaman internasional yang sulit ditandingi, sementara Arab Saudi dikenal sebagai tim tangguh dengan sejarah penampilan stabil di panggung Asia. Namun, pernyataan Shin Tae-yong bahwa Jepang bukan tak bisa dikalahkan, menunjukkan sisi positif dan optimisme. Pengalaman Shin melatih Korea Selatan dan mengalahkan Jepang pada IAFF 2017 bisa jadi kartu as untuk timnas Indonesia. Meski level dan komposisi skuad Indonesia saat ini berbeda dari Korea Selatan, pelatih berpengalaman seringkali mampu memberikan perubahan taktik yang cerdas untuk meredam dominasi tim lawan. Menghadapi laga kandang melawan Arab Saudi di SUGBK juga merupakan kesempatan yang sangat berharga. Dukungan supporter Indonesia di stadion bisa memberi dorongan mental bagi para pemain muda yang Shin sebut semakin kompetitif. Meski secara statistik, posisi Indonesia di grup C kurang menguntungkan, kemenangan melawan Arab Saudi bisa menghidupkan asa keputaran keempat, yang tampaknya menjadi target realistis Shin untuk timnas Indonesia saat ini. Secara keseluruhan, peluang untuk lolos langsung memang tipis, namun pengalaman dan optimisme Shin Tae-yong, ditambah dengan dukungan penuh supporter, bisa menjadi kombinasi penting untuk memperbaiki performa tim. Untuk para pejuang Garuda, timnas Indonesia, ini adalah saatnya untuk menunjukkan semangat sejati kalian. Kalian membawa lambang Garuda di dada, bukan hanya untuk kalian sendiri, tetapi untuk jutaan hati yang mendukung dan mendoakan dari seluruh penjuru Indonesia. Kalian adalah kebanggaan bangsa, dan setiap langkah di lapangan adalah perjuangan yang membawa nama Indonesia lebih tinggi. Melawan tim-tim besar seperti Jepang dan Arab Saudi memang tidak mudah, tapi ingat, dalam sepak bola tidak ada yang mustahil. Setiap tackle, setiap umpan, setiap tembakan yang kalian lakukan adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi yang kalian bangun selama ini. Tetap fokus, percaya pada diri sendiri, dan percayalah pada rekan-rekan satu tim. Kalian bukan hanya sekadar pemain sepak bola, kalian adalah para pahlawan di lapangan. Jadikan kesempatan ini untuk membuktikan bahwa Garuda tidak pernah tunduk. Berikan yang terbaik, bangkit saat jatuh, dan bawa semangat juang yang tak kenal lelah. Indonesia mendukung kalian, selalu. Cetak sejarah? Timnas Indonesia duduki Pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Momen bersejarah. Timnas Indonesia U23 masuk pot 1 kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pertama kalinya dalam sejarah,
Timnas Indonesia U23 menorehkan prestasi gemilang dengan menempati pot 1 dalam drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar tahun depan. Ini adalah pencapaian luar biasa yang patut disyukuri dan dirayakan oleh seluruh pencinta sepak bola tanah air. Tanya kenapa? Bagaimana bisa Timnas Indonesia U23 meraih posisi prestisius ini? Semua berkat keberhasilan mereka menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Inilah momen yang mengubah segalanya, dan kini Indonesia bersaing di level tertinggi. Fakta menarik, penentuan pot drawing ini didasarkan pada pencapaian di edisi sebelumnya. Jadi, pencapaian luar biasa di Piala Asia U23 2024 menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk meraih posisi ini. Apakah ini tanda kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah Asia? Siapa saja yang bersama Indonesia di pot 1? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita ketahui bagaimana AFC membagi pot. Saat ini, ada 47 negara anggota AFC, namun hanya 43 atau 44 negara yang akan ambil bagian dalam kualifikasi. Dengan 44 negara, AFC akan membagi mereka ke dalam 4 pot, masing-masing berisi 11 negara. Memperebutkan kejayaan, berdasarkan performa di Piala Asia U23 2024, penghuni pot 1 adalah Indonesia, Jepang, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Korea Selatan, Vietnam, Qatar, Cina, Tajikistan, dan Thailand. Timnas Indonesia U23 akan bersaing dalam grup yang sama dengan tim-tim hebat ini di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Siapkan diri Anda, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, dan jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia U23 meraih kesuksesan lebih lanjut. Apakah mereka akan tampil gemilang dan melangkah lebih jauh? Ikuti terus perkembangan terbaru dan dukung tim kebanggaan kita. Lebih lanjut, situasi ini sangat menggembirakan bagi sepak bola Indonesia, terutama dengan posisi Timnas U23 yang kini berada di pot 1 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan perkembangan dan pembinaan pemain muda di Indonesia mulai membuahkan hasil nyata. Menempatkan diri di pot 1 merupakan prestasi yang signifikan dan menjadi momen bersejarah bagi Timnas Indonesia U23. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di tingkat Asia, yang selama ini menjadi tantangan besar. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri tim, tetapi juga bisa memotivasi pemain muda lainnya untuk berprestasi, serta meningkatkan minat dan dukungan masyarakat terhadap sepak bola. Meskipun berada di pot 1, Timnas Indonesia U23 tetap akan menghadapi tantangan besar di babak kualifikasi, mengingat tim-tim lain di pot 1 juga memiliki kualitas tinggi. Ini menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan tim dan melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai. Untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi ini, penting bagi Federasi Sepak Bola Indonesia untuk terus fokus pada pengembangan pemain muda dan pembinaan infrastruktur yang mendukung, termasuk peningkatan pelatihan, fasilitas, dan kompetisi lokal. Dukungan dari penggemar dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan tim. Diharapkan masyarakat dapat memberikan dukungan penuh saat tim berlaga, serta memberikan semangat kepada para pemain untuk tampil maksimal. Secara keseluruhan, situasi ini menandakan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar dalam pengembangan sepak bola, dan diharapkan bisa terus melanjutkan momentum positif ini di masa depan. Untuk Timnas U23 Indonesia, saatnya untuk memanfaatkan momentum ini dan membuktikan bahwa kalian adalah generasi yang siap untuk bersinar di pentas Asia. Berikut adalah beberapa kata motivasi yang bisa menginspirasi. Setiap langkah yang kalian ambil adalah bagian dari perjalanan menuju kebangkitan sepak bola Indonesia. Percayalah bahwa setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap pengorbanan kalian tidak sia-sia. Kalian telah menunjukkan potensi besar dengan mencapai pot 1 di kualifikasi Piala Asia U23, dan itu adalah bukti bahwa kalian mampu bersaing dengan tim-tim terbaik. Ingatlah bahwa kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Harapan dan dukungan dari para penggemar akan selalu menyertai kalian. Berjuanglah dengan semangat, disiplin, dan kerja keras. Setiap momen di lapangan adalah kesempatan untuk menunjukkan apa yang kalian mampu. Tetaplah fokus dan kompak sebagai tim. Dalam setiap tantangan, ingatlah bahwa kalian memiliki kekuatan untuk bangkit dan belajar. Jadikan setiap pertandingan sebagai pengalaman berharga, baik menang maupun kalah.
Kalian adalah bagian dari sejarah yang sedang ditulis, dan tidak ada yang bisa menghentikan kalian jika kalian bersatu dan berjuang bersama. Akhirnya, percayalah pada diri sendiri dan satu sama lain. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh mentalitas dan semangat juang. Buktikan bahwa kalian adalah tim yang pantas untuk diperhitungkan. Bersiaplah, tunjukkan yang terbaik, dan raih impian kalian. Indonesia percaya pada kalian. Bukan Rafael Struwijk atau Nathan Koyaon, jersey timnas Indonesia Nameset Jai Idzes paling laris manis. Jai Idzes jadi bintang. Jersey timnas Indonesia dengan Nameset ini laris manis, sementara nama lain terlupakan. Jersey timnas Indonesia dengan Nameset Rafael Struwijk atau Nathan Koyaon ternyata bukan yang terlaris di pasaran. Meski banyak penggemar, ternyata jersey dengan Nameset Jai Idzes telah mencuri perhatian dan jadi favorit para fan. Fakta mengejutkan ini menunjukkan bahwa Jai Idzes benar-benar menjadi idola baru di timnas Indonesia. Penampilan menawannya sebagai bek tangguh di Venezia berkontribusi besar terhadap penjualan jersey-nya yang meroket. CEO Erspo, Muhammad Sadat, mengungkapkan bahwa jersey timnas Indonesia dengan Nameset paling laku adalah nama yang tidak terduga. Yang lagi ramai, jersey Jai Idzes, ungkap Sadat kepada wartawan pada Senin, 28 Oktober 2024. Tak heran jika Jai Idzes menduduki posisi teratas dalam penjualan jersey. Performanya yang mengesankan dalam menjaga pertahanan timnas Indonesia membuatnya menjadi sorotan utama. Apalagi, Jai Idzes baru-baru ini dipercaya sebagai kapten timnas, menunjukkan jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Momen-momen kepemimpinannya telah viral di media sosial. Dari setiap penjualan jersey, Erspo memberikan royalti 7% ke timnas Indonesia, disalurkan ke PSSI, sementara pemain menerima royalti 10% berdasarkan jumlah penjualan jersey dengan Nameset mereka. Jadi, setiap pembelian jersey mendukung tim kesayangan. Namun tunggu dulu, kabar baik juga datang dari Erspo. Sadat mengungkapkan bahwa mereka sedang merencanakan peluncuran jersey terbaru timnas Indonesia pada Februari 2025. Rencananya di bulan Februari, semua akan baru dan lebih baik, jelas Sadat. Jangan lewatkan aksi timnas Indonesia yang akan bertanding bulan depan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 15 dan 19 November 2024. Siap-siap untuk mendukung tim dan dapatkan jersey Jai Idzes sebelum kehabisan. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan dinamika menarik dalam popularitas pemain dan branding timnas. Keberhasilan Jai Idzes dalam penjualan jersey menunjukkan bahwa performa di lapangan memiliki dampak besar pada daya tarik pemain. Penampilan ciamiknya sebagai bek dan posisinya sebagai kapten berkontribusi pada peningkatan popularitasnya di kalangan penggemar. Perubahan preferensi penggemar juga terlihat jelas. Sebelumnya, nama-nama seperti Rafael Struwijk dan Nathan Koyaon lebih dikenal, namun saat ini, penggemar menunjukkan kecenderungan memilih jersey Idzes. Hal ini menunjukkan bahwa penggemar semakin menghargai atribut seperti kepemimpinan dan konsistensi dalam performa. Di sisi pemasaran, Erspo, sebagai aparel resmi, berhasil memanfaatkan momen ini dengan pemilihan pemain yang tepat. Menyediakan royalti kepada pemain dan tim adalah langkah positif untuk memperkuat keterlibatan semua pihak. Selain itu, pengumuman tentang jersey terbaru yang akan diluncurkan pada Februari 2025 menunjukkan pemahaman Erspo tentang pentingnya inovasi dan pembaruan dalam menjaga ketertarikan penggemar. Melibatkan masyarakat dalam proses desain dapat menjadi strategi efektif untuk membangun kedekatan dengan fans. Situasi ini juga menunjukkan semangat dukungan yang tinggi untuk timnas Indonesia. Masyarakat tampak siap berkontribusi melalui pembelian merchandise, yang dapat menjadi sumber pendanaan penting untuk pengembangan tim. Secara keseluruhan, situasi ini menggambarkan bagaimana kesuksesan individu pemain dapat berkontribusi pada branding kolektif tim dan bagaimana olahraga mempengaruhi hubungan antara pemain, penggemar, dan sponsor. Untuk timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap langkah yang kalian ambil di lapangan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan semangat juang yang telah kalian tanamkan. Kalian bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga seluruh bangsa yang percaya dan mendukung kalian. Jadilah teladan bagi generasi mendatang dan tunjukkan bahwa dengan disiplin dan kolaborasi, tidak ada yang tidak mungkin. Setiap tantangan yang dihadapi adalah peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Ingat, keberhasilan tidak datang dari kenyamanan,
tetapi dari keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan berjuang meskipun dalam keadaan sulit. Teruslah berlatih, tetap fokus pada tujuan, dan percayalah pada diri sendiri dan rekan-rekan tim. Kalian memiliki dukungan ribuan penggemar yang siap menyemangati, jadi berikan yang terbaik dalam setiap laga. Jadikan setiap momen di lapangan sebagai kesempatan untuk menciptakan kenangan dan prestasi yang akan dikenang. Semangat, Timnas Indonesia! Kalian bisa melakukannya!